Ada gambar ini. Ih, ada ini nih. Ada orang-orang. Ada Wah. Coba Ini Dede apa yang ini? gambar Dede ya. Dede siapa namanya? Boleh kenalan? Boleh kenalan. Dari sini ya. Saya umur berapa sekarang? Umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. 2 tahun. 7 bulan. 2 tahun 2 bulan. Ini katanya. Katanya mau tanya. Ibu kalau udah ada asi ya? Udah. Dari umur 6 bulan. ikan, ada ikannya ikan laut banyak. Ada daging juga, ada telur juga, ada ayam. Kamu suka ikan? Ikan apa? Anak apa? Ikannya dia bagus tuh emang ikannya. Terus juga di sini teh ada gambar isi piringku yang baik buat dedenya gitu. Jadi ada 30% sayur dan buah, kemudian ada 35% protein isinya, terus ada 35%-nya karbohidrat gitu ya. Terus ini ada ini kapan mulai mendapatkan protein hewani itu sejak MPASI ya, udah benar dari sejak 6 bulan. 6 bulan. Terus diberikan dalam jumlah yang cukup, komunikasikan dengan sayur dan karbohidrat seimbang. Terus ini tips memberikan protein hewaninya mulai dari jumlah yang kecil, jadi perlahan-lahan gitu ya. Sekarang udah gede ya, udah banyak. Pinter makannya, pinter makannya, makin pinter ya sekarang makannya. Dia. Iya, dia nggak susah untungnya makan. Ya, kalau waktu kecil mungkin masih dihaluskan ya, kalau sekarang mah udah ya, udah dihalus. nasi biasa, nasi biasa, nasi kita makan aja sama ya penuhnya. bedanya dari bumbu paling gitu. Kadang sekarang mah udah mulai aja dibiasain bumbu kita, cuma nggak terlalu banyak mesinnya. Dikurangi. Iya, divariasikan juga biar gak bosen dedenya gitu. Aku suka makan sayur. Nanti dah Suka ya makan sayur juga suka ya. suka dong. Karena lanjut ke biar apa? Kalau nggak makan sayur, kayak zombie ya. Iya, kayak zombie tuh Tapi Tete ada kayak kendala nggak Teh kalau ngasih makanan berprotein hewani gitu, kayak misalnya dari harga misalnya Teh, ketersediaan di warung atau gimana gitu, ada kendala gitu? Kamu kan nggak kalau dia nggak terlalu sering kan dia ke mall aja kebetulan itu gitu. Lalu kalau misalkan di warung-warung kan kalau dekat rumah di sini ada yang suka jual gitu, bisa sendiri. Kalau harga ya lumayan lah ya, karena perkembangan zaman jadi lumayan lah kalau harganya kan ya. Ini gitu ya. Iya, paling lumayan lah. Sudah habis nih. Tapi Tete memantau kalau ada alergi atau apa enggak sama dedenya gitu. Iya, mantap Pak. Soalnya kan ada turunan itu dari bapaknya dia kan ada alergi udang. Nah, pas dia nyoba itu alhamdulillahnya enggak ada. Jadi kan dipantaunya dari situ. Karena bapaknya itu kalau makan udang kan alergi langsung gatal-gatal gitu kan. Terus badannya tuh anget. Kalau dia enggak, alhamdulillah enggak. Iya, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada untuk kalau alergi ya. Protein apa-apa gitu. Iya. Termasuk anak. Ya. Banyak yang malah mah suka banyak yang rebutan kalau yang memegang tuh ya tuh gitu. sama aku nya gitu ya, siapa sih sama suka sama siapa aja cina mainnya. Aku Terakhir paling harapan Tete buat pertumbuhan dan perkembangan dedek ke depannya gimana ya? semoga makin tumbuh sehat ya, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan umurnya gitu. Apa ya, pengen yang terbaik aja untuk anak sendiri ya. Dijauhkan dari penyakit-penyakit yang zaman sekarang tuh banyak ya, karena kitanya tidak terlalu ini kan karena dari makanan kan ya karena dari makanan kan ya. Oh ini mau pura-pura
ikutin lah. Nih. Apa itu emang? Aduh. Itu apa emang? Dibingungin gak gitu, ada mau ditanya nggak mengenai stunting tentang protein hewani. Stunting itu dari itu kan, dari kurangnya gizi itu kan dari GTM kan kalau misalkan itu ya berarti berpengaruh kan ke tubuh kembangnya anak tuh dari susah kita makan ya, dari susah anak makan Iya, gitu. terutama protein hewani ini. Iya. Ternyata ada lagi yang mau ditanyain di atas stunting sama protein hewani. Bingung apa ya, mau tanya apa tuh? Protein hewani. Apa yang kamu mungkin yang nggak suka kamu makan, apa protein hewani? Dia suka apa dia sekarang? Kalau dulu kan Iya, sekarang kalau di telurnya diceplok tuh dia nggak suka, nggak mau. Jadi kayak telur asin tuh dia nggak suka yang kuningnya. Kadang nggak mau gitu, nggak suka. kalau di dalam kan mungkin di Karena dicampur, kali dulu dicampur, terus suka pakai bawang gitu, itu dia suka. Jadi dimakan. Untuk berdiskusi sama kami gitu. Perkenalkan, saya Anita. Saya di sini mau bertanya sedikit gitu Teteh tentang evaluasi edukasi kesehatan individu yang sudah Teteh bersama Ais gitu tadi. Mungkin Teteh namanya siapa? Isma, Isma. Untuk dedeknya namanya Raika, Raika. Untuk usia Teteh saya 29. 29 tahun. Kalau dedeknya 2 tahun Iya. 2 bulan. Untuk yang pertama Teh, kan tadi udah ngikutin edukasi ya Teh dari Ais juga. Nah, menurut Teteh nih apa yang dimaksud dengan isi piringku gitu? Ngomong Teteh aja yang tadi dijelasin sama Ais gitu. yang pilih isinya apa aja tuh. Oh itu. Setahu saya isi piring itu maka apa sih? Makanan yang apa sih yang benar-benar dibutuhkan untuk si anaknya, termasuk untuk gizi-gizinya itu kan yang benar-benar apa yang benar-benar untuk kesehatan anaknya gitu kan. Terus dilihatin juga mana yang dia dominannya lebih ke suka lauk pauk gitu yang mana. Karena kalau misalkan tidak disesuaikan, anak itu biasanya ya setahu saya tuh kalau misalkan anak tuh dikasihnya tuh itu terus, jadi muncul GTM tuh dari situ kan, munculnya apa ketidaksukaan anak karena udah mungkin enak ya, udah terlanjur sering makan misalkan kayak ayam terus tiap hari, tidak ada apa ganti-ganti ya bosan kan itu, karena bosan ayam terus jadi anak tuh mau nyoba hal yang lain tuh nggak mau. Jadi nantinya setelah besarnya tuh di psikiater kan gitu, kita lebih itu kan lebih ya udahlah anak juga kan bisa merasakannya kan. Jadi makanan tuh sebenarnya harus bukan juga harus diganti hari ini ganti itu nggak juga sih, soalnya itu juga sama dengan si anak tuh juga bisa jadi GTM tuh dari situ juga. Soalnya banyak yang suka ngasih tahu kan ya, terus pengalaman temen juga gitu, sharing kan sama temen yang udah punya anak juga kan ya. Jadi setahu saya tuh kalau spirit itu ya gitu. Kalau menurut Teteh perbedaan makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat untuk si dedek itu berdasarkan isi piringku itu seperti apa Teh? Yang tidak sehat itu kayak apa ya, kan kalau misalkan makanan terlalu matang banget ya kan gizinya aja sih. Iya, betul. Ya. Terus ya kalaupun belum matang setengah matang itu kan emang sih bagus ya kalau untuk kita, kalau untuk bayi kan karena si bakteri-bakteri itu kan kita belum tahu ya, nah dari situnya juga tahunya. Oke Teteh, untuk selanjutnya seberapa penting menerapkan isi piringku dalam kehidupan sehari-hari untuk kesehatan dedek menurut Teteh? Seberapa penting? Ya penting banget lah, karena kalau misalkan kita nggak terlalu apa ya, tidak aware terhadap isi piringku anaknya, ya anak kan kembali lagi kalau misalkan anak susah makan tuh sebenarnya dari itu isi piring itu apa aja gitu. Anak tuh kan kadang suka ada yang pilih-pilih, nah itu kan pilih-pilih itu kan karena kitanya
nggak terlalu rajin itu menu anak tuh yang sebenarnya anak tuh sukanya apa gitu. Kita harus tanya dulu kalau misalkan anaknya udah bisa bicara kan ya, ditawarkan dulu mau apa gitu kan, tapi kita juga harus diseimbangkan sama gizi-gizi anak gitu. Dia harus pinter-pinter gimana kita mau Iya gitu. Kembali lagi itu kan kayak gitu. Menurut Teteh, kalau isi piringku ini membantu nggak untuk meningkatkan kesehatan si dedeknya? Membantu banget. Kalau ya gimana Teh caranya? Caranya kalau aku ya, kalau saya pribadi tuh menerapkan si isi piringku tuh karena kan kalau anak aku dari sehari itu wajib itu sama diri saya pribadi 3 kali makan sehari. Itu tuh mau dia makan sedikit atau enggak, menunya tuh sama aku tiap pagi, siang, sorenya tuh kadang diganti gitu. Kadang juga kalau misalkan dia masih mau menu yang pagi dari siang tuh, nah diterapkan di siangnya, maksudnya dikasih siangnya gitu. Kalau menurut Teteh, edukasi yang tadi sudah dijalankan gitu, apakah bisa diterapkan ke ibu-ibu yang lainnya gitu? Bisa. Mungkin untuk setelah Teteh mengikuti edukasi ini Teh, perubahan apa yang Teteh akan rencanakan atau sudah mulai mau lakuin gitu Teh tentang penyajian dari makanan isi piringku gitu? Ada kepikiran gitu kayak mau bikin menu apa ya gitu? Iya. Kalau boleh tahu apa Teh? Menunya karena dia sukanya ayam, kalau mau ikan. Oh iya betul. Kalau dia tuh sukanya kan ayam. Kadang ayam tuh kalau dipepes kan kurang suka, jadi kayak dibikin sayur gitu kan. Paginya bikin sayur nih, siangnya digoreng, kalau enggak sorenya dibikin kayak pakai tepung gitu. Jadi ganti menu tapi tetap sama ayam gitu kan, dia sukanya ayam. Jadi bervariasi. Iya, cuma variasi menunya tuh masih satu menu lauknya yang hewaninya itu kayak ayam, kalau nggak ikan tuh kadang dia suka digoreng, kalau nggak dibakar dia suka gitu. Udah banyak. Iya. Dah. Kamu udah berapa kali ini? Udah dua gini, berarti 1 kali lagi ya? Iya. Dia udah nggak ngedot soalnya, udah dari 1,5 tahun tuh nggak mau susu itu, udah nggak ngedot aja karena aku nggak pakai ASI kan, ASInya cuma 3 bulan. Jadi minum cuma di gelas, nggak pakai dot gitu. Oh, iya Uti, biarin.